Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leko Wasoki, nomor PP 21101152610156. Baiklah, saya akan membacakan hasil tugas saya, tugas sistem informasi manajemen. Ada 6 buah soal. Yang pertama, satu, tujuan sistem informasi manajemen: menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Soal yang kedua, karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengelola, dan sasaran atau tujuan. Di bawah ini merupakan penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut. Komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerjasama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara karena merupakan energi dari sistem. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendali, karena jika tidak akan mengganggu kelangsungan sistem. Interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Baiklah, saya akan membaca soal yang ketiga. Sebutkan 3 hal yang dapat mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat karena dari sumber informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi pengangguran yang dapat mengubah atau merusak informasi. 2. Tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengelolaan datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik karena informasi merupakan alasan dalam pengambilan keputusan. 3. Referensi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakaiannya. Soal yang ketiga, komponen sistem informasi terdiri dari 1. Blok masukan. Blok masukan adalah input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 2. Blok model. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Blok keluaran. Produk yang dihasilkan dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang baik secara bermanfaat dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen semua pemakaian sistem. 4. Blok teknologi. Teknologi merupakan sebuah talk box dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 5. Blok basis data. Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 5. Blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, kecurangan, kegagalan yang terjadi di dalam sistem. Soal yang kelima, klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang.
Di antaranya sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang merupakan pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat diprediksi dengan pasti, sehingga output dari sistem dapat diramalkan. Sistem tak tentu adalah sistem yang dikondisikan masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur-unsur probabilitas. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Tetapi yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan menghasilkan output untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Soal yang ke-6. Syarat sebuah sistem informasi. Pada postingan kali ini, saya akan membahas bagaimana syarat sebuah sistem informasi yang baik. Sebelum membahas syarat tersebut, kita harus mengetahui apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan hardware, software, hardware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat untuk mencegah problem dan pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti 1. Pemrosesan informasi yang efektif. Hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap pada data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. 2. Manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen keamanan keutuhan data yang ada harus diperhatikan. 3. Keluasan. Sistem informasi hendaknya cukup luas untuk menangani suatu macam operasi. 4. Kepuasan pemakaian. Hal yang paling penting dalam pemakaian mendapat manfaat dan puas terhadap sistem informasi. Baiklah, hanya itu hasil tugas saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.